Dan satu hal yang mungkin saya edukasi ke seluruh masyarakat, mungkin untuk lebih menjaga keamanan, ya. Baik. Mungkin rekening dan brimonya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi atau mau melakukan klik sesuatu yang mungkin kita tidak paham. Monitor Sulawesi Tengah sepanjang waktu. Baik sahabat podcast, itu berjumpa lagi di Radar Palu Podcast bersama saya Roni Sandi, dan hari ini pagi yang cerah. Hari ini kita kedatangan tamu di studio lagi. Ini ada Bapak Budi Prastianto, Branch Office BRI Palu. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak Roni, sehat. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak sudah datang di studio kami. Ini hal yang luar biasa buat kami di Radar Palu dikunjungi Bapak Budi. Nah Pak Budi, saya mau tanya awal ini. Boleh Pak. Sudah berapa lama tugas di Palu nih? Saya bertugas di Palu. Masih baru Pak. Baru, oh ya. 3 bulan Ramadan Pak. 3 tahun. Kayaknya pimpinan betah di sini, ditugaskan di sini kayaknya cocok nih. Alhamdulillah Palu sangat nyaman saya. Oke. Dalam kinerja kita juga alhamdulillah kita juga bisa bertumbuh dengan baik. Sudah coba kuliner Palu Pak? Hampir semua kuliner sudah Pak. Oh sudah. Dari kaledo, kemudian ayam biru maru, ada dan sebagainya. Kalau muter-muter di tempat spot-spot wisata sudah juga? Tempat-tempat wisata sudah, kita juga dengan teman-teman sering touring gitu yang sampai kemarin terakhir di Bada di Tentena. Oh sampai ke Tentena sudah Pak? Oh iya. Tentena kita mau perang sampai di atas sama teman-teman BRI. Hobi Bapak motoran nih kayaknya. Moge atau trail biasa aja supaya kita semua bisa ikut gitu. Oh gitu, siap. Ya bagus lah Pak ya, Palu dan Sulawesi Tengah Pak ya. Alhamdulillah sangat luar biasa di Palu. Sebelumnya di mana Pak tugasnya? Saya lebih banyak di wilayah timur Pak. Saya banyak di Papua. Oh ya. Di Papua, hampir seluruh wilayah Papua saya sudah tugas. Dari Papua sempat saya ke Morowali tahun 2017. Oh sempat di Morowali. Morowali saya promosi kembali ke Papua lagi dan kembali ke Palu. Mungkin karena makan sayur kelor. Wah, begitu ya. Baik. Berarti Bapak ini kalau adaptasi dengan komunikasi Sulawesi kan tidak jauh-jauh amat Pak ya, karena biasanya kalau orang dari wilayah Jawa masuk ke Palu itu agak susah menyesuaikan karena bahasanya, dialeknya. Tapi kita alhamdulillah bisa menyesuaikan. Bisa. Oh iya. Kalau matahari kita bagaimana Pak? Karena kalau ada tamu sini, panas sekali Palu ini. Itu makanya kita ibaratnya panasnya luar biasa Pak. Palu. Iya. Mudah-mudahan semua sehat. Baik Pak. Ya, Pak Budi, saya mungkin tidak terlalu banyak bertanya terlalu teknis karena yang saya inginkan adalah, dan penonton kita ingin tahu gitu kan, BRI ini punya program-program apa saja sih sebenarnya di ketika awal tahun lalu sampai mungkin di akhir tahun, mungkin ada di 2026 nanti ada program lain yang kita bisa bagi lah ke masyarakat Kota Palu dan sekitar. Iya, terima kasih Pak Roni. Ya memang tugas kita sebagai bank adalah menjalankan fungsi intermediari, bagaimana kita bisa menghimpun dana dari masyarakat dan kita bisa menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Oke. Dan cukup luar biasa juga di Palu ini kita juga program-program kita bisa berjalan ya tadi seperti tadi bahwa kami dari sisi simpanan kita juga harus bisa menghimpun, kemudian kita juga mentransformasi digital. Dalam hal ini mungkin kita bisa mengarahkan nasabah-nasabah kita dengan menggunakan transaksi via digital. Sekarang sudah ada. Ya, betul. Nah ini yang program-program kita ke depan untuk bagaimana kita bisa melayani masyarakat, kedepankan transaksi melalui digital. Baik, seperti itu. Selain itu juga kita bukan hanya bergerak di sisi fungsi intermediary kita juga peduli kepada masyarakat juga. Kita keberadaan kita di sini selain kita berbisnis juga kita harus ada kepedulian kita dengan masyarakat dalam hal sosial. Dan program-program yang kita lakukan saat ini yang ke masyarakat
terkait dengan UMKM, kemudian untuk yang bisa langsung dinikmati juga berupa CSR Oke. yang kita bisa salurkan kepada para yang membutuhkan tadi Pak. Dan di tahun 2025 ini sudah cukup banyak yang kita salurkan, baik itu Oke. sarana air bersih Iya. kita sudah salurkan, kemudian juga untuk ambulan-ambulan yang membutuhkan kita juga sudah salurkan, kemudian untuk UMKM mungkin dari pengembangan usaha kita juga sudah salurkan, kemudian untuk produksi-produksi ya seperti gula merah, apa yang kita bisa kembangkan kita juga banyak bentuk sana. Kemudian juga terkait dengan stunting juga kita juga. Oh ya, oke. Yang terakhir ini program CSR kita berupa halte untuk program kereta. Ada 10 titik yang BRI saat ini sedang selesaikan. Oh, ini bersinergi dengan program pemerintah Kota Palu berarti Pak ya? Iya, Departemen Perhubungan, Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Oke. Ada 10 titik yang BRI dalam proses pengerjaan dan tahun ini bisa segera selesai. 10 titik ini diantaranya di mana Pak? Biar nanti penonton kita bisa tahu kan, maksudnya ternyata ada CSR dari BRI itu khususnya halte itu titik-titiknya di beberapa titik Kota Palu. Ini untuk satu titik itu ada di Palu Selatan Pak, depan Hotel GW, satu di situ, kemudian satu titik di Palu Barat depan IAIN, kemudian 4 titik di Kecamatan Palu Timur, ada di depan kantor DPR Provinsi, depan SMK 1, depan SMA 1, dan depan Hotel Lawah Bar. Oke. Kemudian satu titik di Kecamatan Palu Utara, depan Masjid Jami Nurul Huda Memboro. Kemudian 2 titik di Kecamatan Mantikelore, depan kantor BKD Provinsi, sama depan Palu Square. Oh, Dan iya. 1 titik lagi di Kecamatan Taweli, depan Puskesmas Taweli. Luar biasa. Ini di Palu Timur ini ada 4. Apakah karena dia di wilayah perkotaan ya? Ya, Paling karena- padat. Iya, karena mungkin di situ banyak mungkin yang area-area titik-titik tertentu untuk berkumpulnya orang sehingga kita buat di situ. Benar, nggak ada sekolah perkantoran begitu Pak ya. Oke, baik. Nah, ini program ini sudah jalan kah Pak? Sudah dalam proses atau Sudah Pak. Oke. Dan ini sudah program sudah setuju juga oleh kantor pusat dan ini sementara dalam proses pembangunan. Dan kita bisa selesai. Oke, leading sektornya tadi di ini Pak ya, bantuannya ini ke Dinas Perhubungan Kota Palu. Wah, oke, luar biasa. Nah, kalau BRI melihat CSR-nya ini ke ke halte ini, awalnya itu bagaimana ininya Pak, komunikasinya ya? Maksudnya kita pilihnya, BRI pilihnya CSR-nya kita ini di halte aja dulu. Ya, karena mungkin dilihat dari kebutuhan Pak ya. Oh iya. Saat ini kan mungkin banyak pengguna jasa bus itu banyak yang titik-titiknya mungkin belum tersedia, kemudian pada saat mungkin menunggu bus juga kondisinya panas, tidak terlindung, sehingga kita berpikir bagaimana kalau kita bisa membantu dalam hal seperti itu. Oh, ini bersinergi juga mungkin Pak dengan program Pak Wali Kota yang Trans Palu itu ya? Iya. Oh iya, ya mudah-mudahan dengan adanya halte salah satunya CSR dari BRI ini, penumpang khususnya warga Palu yang mau naik bis Trans Palu itu sudah bisa berlindung lah. Ada titik-titik yang ya kayak kemarin itu kan, kayak kemarin itu kan masih di mana ya? Nah, ini sekarang sudah mulai bisa tahu di titik mana mereka harus. Oke. Baik Pak Budi. Pak Budi, untuk CSR lainnya mungkin atau apa program lainnya yang bisa kita berbagi untuk ke publik Kota Palu, Sulawesi Tengah mungkin? Yang sudah kemarin ada TK juga kita sudah bantu. Kita bangunkan Tarenov juga. TK. Kemarin ada 1 TK yang sudah selesai juga dan kita sudah serahkan. Itu, dan ambulan juga kita sudah serahkan kemarin tahun ini. Nanti tahun depan ini biar kita rencanakan kira-kira apa yang kita bisa support untuk wilayah kita di sini. Baik itu Palu, Donggala, dan Sigi, karena BRI cabang Palu ini membawahi 4 kota dan kabupaten. Kota Palu, kemudian Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, kemudian Pasangkayu. Pasangkayu sebagian ikut ke sini. Pasangkayu lebih dekat di sini Pak ya? Ya. Di BRI Palu ini kan ada 32 unit kerja Pak di bawah BRI cabang Palu. Itu dari Pasangkayu hingga Sojol. Sampai di Sojol Pak? Iya.
Pasangkai padahal masuk wilayah Sulbar tuh ya ya. Sulbar, tapi kan range provisinya lebih dekat ke dari Palu, hanya 2 jam, makanya dipindahkan ke sini. Baik. Mudah-mudahan di tahun 2026 nanti kita bisa lebih berkontribusi untuk Kota Palu dan sekitarnya. Baik, Pak Budi. Pak Budi, kita kemarin kan BRI ulang tahun 130 ya. Iya betul. Nah, ada beberapa program sih saya lihat Pak, tapi di kegiatan 130 tahun itu apa penekanan sebenarnya, apa yang mau dieksplor begitu? Kan biasanya ada tema-temanya gitu Pak ya. Misalnya BRI di 130 ini apa yang mau dibagi ke masyarakat, apa program yang harus kita eksplor ke masyarakat gitu. Baik, memang dalam usia yang 130 ini kami merayakan tidak dengan suasana yang berlebihan. Kami cukup sederhana karena kita juga saat ini kita sedang menghadapi musibah Pak, betul setuju Pak. Palu dan di Sumatera dan Aceh. Ya, kita berempati kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, sehingga kita tidak terlalu berlebihan dalam kita melakukan aktivitas ulang tahun kita. Kita mengedepankan mungkin lebih banyak ke kita menggalang dana sosial dan masyarakat yang kita lakukan seperti itu. Dalam aktivitas kemarin juga sudah kita lakukan donor darah, kemudian bakti sosial, dan ini nanti rencana besok kami akan melakukan penggalangan dana secara massal untuk kita serahkan ke saudara-saudara kita. Dan nanti besok secara puncaknya Seninnya Pak, tapi kita tidak adakan secara kelebihan, kita lebih banyak ke kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Baik, luar biasa. Dan ya seperti BRI, hashtag kita kan di sini mungkin ada Bapak baca satu bank untuk semua. Oh gitu ya. Artinya bukan satu bank untuk semua bank, tidak. Artinya bagaimana kita BRI bisa melayani seluruh kebutuhan nasabah. Jadi semua ada di kami. Kami punya semuanya. Baik itu inklusivitas ya, menjangkau semua segmen masyarakat dari UMKM hingga mikro, kecil dan korporasi. Ya, jadi kita menunjukkan pelayanan yang merata. Jadi tidak terkotak-kotak. Jadi kita semua bisa akomodir kebutuhannya. Ibarat kata apa yang dibutuhkan nasabah kita semua ada, produk-produk seperti itu. Kemudian juga kami melakukan transformasi digital, oleh ekosistem digital yang kuat untuk memberikan layanan yang modern dan ramah. Seperti kita punya Brimo yang bisa diakses di mana saja, kebutuhan apapun sudah digenggam di tangan kita. Sehingga kita cukup dengan handphone, ketika ada jaringan kita sudah bisa melakukan transaksi apapun di situ. Bahkan tabungan emas, investasi dan sebagainya kita juga ada di fitur Brimo tersebut. Itu salah satu transformasi digital yang kita lakukan, mungkin untuk ke depan kita bisa lebih tingkatkan lagi. Kemudian selain itu juga mitra finansial menegaskan bahwa peran BRI sebagai mitra keuangan yang terpercaya untuk mendukung aspirasi dan pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Jadi itu gambaran bagaimana kita bisa mengakomodir semua kebutuhan sama. Jadi ada di kami seperti itu. Baik sekali Pak Budi. Luar biasa. Nah, sahabat podcast, BRI ternyata kita baru tahu ada banyak programnya gitu ya. Sekarang sudah go digital semua, transaksi bisa dalam satu genggaman seperti penjelasan Pak Budi tadi. Mungkin masih ada lagi Pak program yang ketinggalan nih, kita mau sampaikan semua saja ini apa yang bisa kita eksplor. Satu hal yang mungkin saya edukasi ke seluruh masyarakat dan nasabah BRI dan seluruh masyarakat, mungkin untuk lebih menjaga keamanan, mungkin rekening dan Brimonya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi atau melakukan klik sesuatu yang mungkin kita tidak paham. Jika nanti masih ragu, silahkan hubungi di BRI, di call center BRI, ditanyakan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini mungkin mengklik sesuatu itu berdampak pada transaksi-transaksi di rekening Bapak Ibu sekalian. Dan tolong dijaga PIN dan passwordnya jangan sampai diberikan oleh orang lain. Menjaga data-data pribadi seperti nama ibu kandung, KTP dan sebagainya jangan sekali-sekali serahkan ke orang lain, karena dari situ bisa berdampak negatif terhadap isi dari rekening Bapak Ibu sekalian. Ini itu yang perlu saya sampaikan, semoga kita bisa bermitra terus.
Ya, karena kelalaian kita sendiri itu bisa membuat sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi ya, karena ada hal-hal yang harus diproteksi. Kalau tidak hati-hati seperti Pak Budi bilang, ya bisa terjadi saja seperti itu. Baik Pak Budi, saya terima kasih Pak Budi sudah mau menghadiri undangan kami. Terima kasih banyak Pak Roni sudah diberi kesempatan ngobrol pagi di sini yang luar biasa. Next time kalau ada waktu kita undang lagi Pak, mungkin dengan tema-tema lain. Iya, dan nanti akan kita sampaikan program-program yang menarik lagi di ke depan nanti. Baik sahabat Radar Palu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Budi dan BRI atas waktunya. Saya akhiri, saya Roni Sandi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat.